Mengapa Khabib Ba'alwi itu sangat suka mengenakan baju putih, imamah putih, menggunakan gamis-gamis jubah kenabian? Ini jawabannya. Tapi ada satu hal yang sangat dibenci oleh Allah. Apa itu? Abghadul ibadi ilallah. Hamba yang paling dibenci oleh Allah. Mangkana taubu khairan min amali. Hamba yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang pakaiannya lebih bagus daripada perbuatannya. Bajunya baju ustaz, tapi kelakuannya demit. Pakaiannya pakai jilbab, tapi kalau ngerumpi keriting bibirnya. Ada nggak zaman sekarang? Banyak. Kalau di sini pusatnya jangan-jangan. Jadi yang paling dibenci oleh Allah itu begitu. Mangkana taubuhu khairam min amali. Pakaiannya lebih baik daripada perbuatannya. Pakaiannya malaikat, perbuatannya belis. Pakaiannya malaikat, perbuatannya perbuatan setan. Sampai-sampai dikatakan angtakuna thiyabahu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin. Pakaiannya jubah Nabi, tapi perbuatannya perbuatan yang petantang petenteng. Jubah kenabian, pakai imamah, pakai jubah, pakai gamis, pakai baju putih-putih, kan baju Nabi begitu. Pakai gamis panjang, kemeja panjang, pakai imamah udeng-udeng, janggutnya panjang, penampilannya penampilan Nabi, jubahnya jubah Nabi, tapi perbuatannya petantang petenteng, sombong bukan main. Inilah yang disebut dengan kamuflase. Thiyabuhu thiyabal anbiya, pakaian mereka mengenakan pakaian kenabian, tapi ini murni kamuflase. Wa amaluhu amalal jabbarin, sedangkan sebaliknya perilaku mereka adalah perilaku provokator yang benar-benar arogan. Ini yang disebut dengan BMW, bukan body menipu wajah, tapi baju menipu watak. Wataknya disembunyikan di balik pakaian kenabian, di balik jubah agama. Mereka mengenakan jubah kenabian, baju putih gamis panjang, kemana-mana pakai imamah udeng-udeng. Tapi kalau berbicara penuh dengan dusta, ditambah dengan bumbu-bumbu khurafat untuk memanipulasi orang awam. Dan tidak jarang mereka menggunakan sumpah-sumpah keagamaan demi Allah dan mubahalah beserta sumpah-sumpah yang lainnya dalam rangka untuk meyakinkan orang lain. Orang-orang seperti ini berbohong atas nama Allah dan Rasulnya saja mereka berani, apalagi cuman membohongi kita semua. Selain ketika bicara mereka berdusta, ketika mereka berbisnis mereka akan menipu kita. Ketika ada di podium-podium, panggung-panggung khalayak ramai, mereka berdakwah dengan provokasi, adu domba, menggunakan sumpah-sumpah keagamaan. Ketika berdoa isinya melaknat, mengutuk orang lain. Dan berkeliling di tengah-tengah umat Islam ini dengan ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka keliling di tengah-tengah umat, mereka bukannya mengangkat derajat umat Islam. Mereka justru merendahkan umat Islam dengan sebutan ahwal. Lalu mereka ngaku-ngaku sebagai warga agama dengan kasta tertinggi, di mana masyarakat muslim pada umumnya umat Islam ini tidak setara dengan mereka semua. Di tengah-tengah umat dia ndawir. Apa itu ndawir? Ndawir adalah sebuah istilah, perilaku sekelompok orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Dengan pengakuan itu mereka minta sumbangan, minta duit dan lain sebagainya. Inilah yang disebut dengan orang yang menggunakan pakaian kenabian, tapi perilaku mereka adalah perilaku diktator, para provokator, orang-orang yang lebih menampilkan kesombongan dan kemaksiatan. Oleh karena itu, perbuatan ini tidak boleh dibiarkan. Islam akan rusak ketika dibiarkan.
Para ulama punya kewajiban untuk bersuara, mencerdaskan umat ini. Tidak mungkin anak cucu Nabi, tidak mungkin orang yang di dalam tubuhnya mengalir darah Rasulullah SAW memiliki perilaku yang begitu manipulatif. Karena anak cucu Nabi yang di dalam darah mereka mengalir darah Nabi justru akan betul-betul memuliakan para umatnya Nabi. Bukan justru sebaliknya, memanipulasi umat Nabi dengan pengakuan tersebut. Camkan ini. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.